Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, pada saat berpidato di sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI 2023, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan yang cukup menggelitik. Menurutnya, kepemimpinan hasil pemilu 2024 sangat menentukan masa depan Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan pemimpin ke depan setidaknya bisa bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai pada saat ini. Hal itu dilakukan agar bangsa dan negara ini meraih Indonesia Emas 2045. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 19 Agustus 2023 dengan tema Cemas Menuju Indonesia Emas. Bersama saya Kevin Egan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 99100. Dan pagi hari ini saya telah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Mbak Kania, selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Egan. Ya, sebelum kita membahas mengenai cemas menuju Indonesia Emas, Mbak Kania, kita akan membahas sejumlah informasi topik-topik hangat yang dibicarakan di Media Indonesia pada hari ini, edisi Sabtu 19 Agustus 2023. Kita awali dengan tema mengenai polusi udara yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan utama di Jabodetabek setidaknya Mbak Kania. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa mencari solusi dengan cepat Mbak Kania apabila kemudian para pejabat ini masih saling tuding soal penyebab polusi. Jadi belum diketahui nih sebetulnya penyebab polusinya itu karena apa sih sebetulnya? Apakah karena memang transportasi, apakah karena industri, ataukah memang semuanya? Nah ini bagaimana Mbak Kania? Ya kalau kita melihat dari, ya ini saling berbantah ya, saling berbantah dari kalangan industri, kemudian juga ikut bersuara dari Kadin mengatakan bahwa industri di Jakarta dan sekitarnya itu bukan penyebab utama. Dikatakan sektor industri hanya menyumbang polusi sebesar 1,25%. Sementara ini berdasarkan data dari Kadin ya, persisnya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi DKI Jakarta, Diana Dewi mengatakan bahwa kendaraan bermotor lah yang menyumbang 96,36% polusi udara, pembangkit listrik 1,76%, perumahan 0,59% dan sebagainya. Jadi dia mengatakan bahwa tidak semua industri melakukan pencemaran udara, kalaupun ada melalui cerobong-cerobong asap, persentasenya itu katanya masih rendah. Tapi lagi-lagi itu kan data yang dikeluarkan oleh Kadin untuk membela diri begitu ya. Pada kenyataannya dari KLH itu mengatakan bahwa bukan untuk membantah soal itu, tapi mengatakan bahwa dari KLH mengatakan citra satelit yang menggambarkan sumber polusi udara itu berasal dari PLTU adalah hoax gitu. Jadi memang masih mencari gitu kan, masih mencari. Tapi utamanya yang dibutuhkan sekarang ini adalah bagaimana pemerintah menyusun langkah-langkah ke depan, begitu ya, untuk mengatasi persoalan ini. Saling bantah ini kita tinggalkan dulu begitu, tapi paling tidak harus ada solusi jangka pendek dan jangka panjangnya itu seperti apa. Dan sepertinya salah satu solusi yang sekarang ini perlu dikedepankan adalah bagaimana mempercepat realisasi program gasifikasi kelistrikan oleh PLN gitu misalnya, terutama untuk konversi pembangkit bertenaga diesel ke gas, dan yang pasti bahwa PLTU dan industri gitu juga memang harus punya komitmen untuk meningkatkan teknologi yang pro terhadap udara bersih. Yang paling utama itu komitmennya dulu kita tunggu begitu ya. Tapi paling tidak dari Menteri LHK juga Siti Nurbaya mengatakan bahwa sudah membentuk Satgas untuk memeriksa seluruh perusahaan atau pembangkit listrik yang ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Jadi kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Ya betul, memang dorongan untuk work from home juga kembali muncul ya Mbak Kania ya, karena kemarin juga dalam rapat Luhut Binsar Panjaitan bersama dengan PJ Gubernur DKI Jakarta memang memutuskan untuk work from home kembali digiatkan. Paling tidak supaya kemudian tidak menggunakan transportasi pribadi begitu ya. Kita ke topik selanjutnya, Mbak Kania, ini mengenai food estate, di mana kemudian Jokowi membela food estate yang merupakan kebijakan di pemerintahannya. Yang melakukan kritik adalah Hasto Kristianto yang merupakan sekjen dari PDIP yang merupakan partai politik pendukung Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan kali ini. Agak ironis dan aneh. Agak ironis dan aneh. Politik begitu ya, bahwa kritikan paling keras justru datang dari partai pendukung Presiden ya saat ini. Dan itu disampaikan oleh Pak Jokowi mengatakan bahwa memang ini membutuhkan waktu. Tidak kemudian sekarang langsung bisa cepat begitu food estate ini bisa langsung berhasil, ada tahapannya.
Tapi ada juga yang mengatakan Mbak Kania bahwa sebetulnya mungkin kritik dari Sekjen PDIP itu memiliki pesan bahwa sebetulnya ini merupakan kritikan yang dianggap kalau tidak manut terhadap garis partai karena Jokowi dianggap ikut cawe-cawe untuk koalisi partai lain. Nah ini ada hubungannya ke arah situ. Ini setidaknya menurut dari pengamat politik Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Iya. Iya, ya pasti apa yang disampaikan oleh Presiden ini perlu dicermati begitu ya. Food estate ini adalah tanggung jawab dari banyak kementerian, dikatakan seperti itu ya, bahwa kemudian untuk melaksanakan program ini tentunya membutuhkan waktu, tidak mudah dikatakan seperti itu, tapi yang pasti harus dievaluasi, gitu. Yang paling penting itu. Bahwa kemudian kritikan tajam itu datang dari partai pendukung sendiri, itu memang bisa diartikan bahwa jangan-jangan ini sudah ada perpecahan, begitu ya. Dan bahkan dikatakan bahwa sebenarnya kritikan ini sudah banyak sekali paling tidak ada beberapa kesempatan gitu yang menandakan bahwa sudah ada perpecahan tersebut, misalnya ketika Jokowi kemudian mendeklarasikan atau menyampaikan soal 3 periode dan lain sebagainya. Kemudian juga ada soal Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia. Jadi ada beberapa momen begitu yang menunjukkan bahwa sebenarnya bisa dikatakan bahwa bibit-bibitnya itu sudah lama kita lihat seperti itu. Tapi lagi-lagi soal food estate ini memang perlu dievaluasi ulang gitu, sejauh mana memang sudah menghasilkan target, yaitu soal ketahanan pangan gitu, karena soal ketahanan pangan ini sesuatu isu yang memang perlu kita percermati bersama. Dan jika kemudian kondisi food estate ini yang dimana sudah dialokasikan triliunan rupiah juga tidak berhasil, ya kita memang harus masih mencari cara bagaimana caranya agar ketahanan pangan di Indonesia ini masih bisa kita capai. Ya, karena kalau tidak berhasil, yang terkena dampak duluan adalah lingkungannya, begitu. Betul. Ya, Mbak Kania. Kita ke topik kita selanjutnya, ini mengenai pabrik penyuplai senjata api ke teroris yang akhirnya terbongkar. Pemirsa, di mana kemudian di Treskrimum Polda Metro Jaya kemarin berhasil membongkar pabrik senjata api modifikasi di Semarang, Jawa Tengah. Setidaknya ini agak sedikit melegakan ya Mbak Kania, karena waktu penangkapan teroris di Bekasi yang merupakan karyawan PT KAI tersebut ditemukan ada belasan senjata api dan itu menjadi pertanyaan utama, ini dari mana kemudian teroris DE ini, terduga teroris DE ini akhirnya mendapatkan senjata. Nah ini kemarin sudah ditemukan pabrik yang diduga menjadi penyuplai senjata api modifikasi di Semarang, Jawa Tengah. Iya. Tentunya ini prestasi dari Polri ya yang berhasil, atau persisnya Polda Metro Jaya yang berhasil membongkar pabrik senjata api. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, tidak saja itu, kemudian diketahui juga ada beberapa penyuplai gitu, termaksud ke teroris ini yang juga merupakan karyawan dari PT KAI. Yang pasti dikatakan oleh Pak Hengki bahwa pembeli dan penyuplai ini tidak bertemu. Jadi bahwa jual beli terjadi secara online dengan nama akun yang berubah-ubah. Jadi ini merupakan prestasi sebenarnya kemudian ketika pabrik ini berhasil digerebek dan diketahui sebenarnya dari mana gitu sumber penyuplai senjata ilegal atau modifikasi tersebut gitu. Bahwa kemudian dalam kesempatan terpisah juga ada kasus yang berbeda di mana ada 3 anggota polisi yang ditangkap dalam kasus pembelian senjata api ilegal itu tidak terlibat dengan kasus DE ini. Tapi ada juga pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebutkan bahwa saat ini juga masih menunggu hasil laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan status karyawan PT KAI ini. Apakah kemudian ada dana aliran teroris yang masuk ke PT KAI. Jadi kita masih menunggu perkembangan dari kasus ini. Ya, betul. Oke, baik, kita ke tema kita pada hari ini, Mbak Kania. Cemas menuju Indonesia Emas, pidato Presiden Joko Widodo menunjukkan optimisme begitu ya, di tahun 2045 nanti Indonesia bisa masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia. Nah ini mungkin pertanyaannya adalah caranya seperti apa, realistis atau tidak? Nah ini bagaimana Mbak Kania?
Realistis atau tidak ya? Yang pasti ya memang ini topik yang membuat kami tergelitik untuk mengulas lebih jauh ya, apalagi ketika disampaikan soal cita-cita Indonesia Emas 2045, kemudian bahwa Indonesia juga punya peluang besar untuk menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi di dunia, didukung oleh bonus demografi yang jika dikelola dengan baik ini bisa menjadi berkah yang luar biasa. Tapi kemudian juga Presiden dalam kesempatan atau satu napas gitu di pidato tersebut menyebutkan bahwa kepemimpinan yang dibutuhkan itu seperti apa adalah kepemimpinan yang bisa memanfaatkan pembangunan yang sudah dilaksanakan selama 10 tahun terakhir. Pada kenyataannya tidak mudah sebenarnya untuk keluar dari jebakan middle income trap menuju negara maju yang itu juga menjadi cita-cita dari Indonesia Emas 2045. Karena Indonesia sendiri sebenarnya dalam catatannya sudah terjebak selama 30 tahun terakhir dari sejak tahun 1993 hingga tahun 2022 kemarin. Walaupun pendapatan per kapita itu yang menjadi ciri-cirinya ya, paling tidak itu yang menjadi salah satu indikatornya yang kemudian juga disampaikan oleh Presiden adalah pendapatan per kapita yang terus meningkat. Dan tahun ini dikatakan bahwa pendapatan per kapita itu bisa tembus sampai dengan $5.000. Dan untuk mencapai $10.000 per kapita dibutuhkan pertumbuhan paling tidak ya catatannya dari sejumlah pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata sekarang di angka 5% yaitu mencapai 7% begitu. Jadi kita lihat bagaimana evaluasinya sebenarnya pencapaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, apakah bekalnya ini sudah cukup gitu, apakah sekedar melanjutkan atau membutuhkan terobosan gitu ya ke depannya untuk bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi di tengah masih banyaknya isu sebenarnya gitu, isu soal ya tadi kan kita bicara soal polusi udara gitu misalnya, soal kemudian juga kita lihat disrupsi teknologi gitu, tapi persoalan ketimpangan, persoalan bonus demografi ini apakah sudah dikelola dengan baik atau tidak, itu adalah bekal-bekal yang juga harusnya menjadi perhatian gitu. Jadi kita lihat gitu, yang pasti harapannya tentu pemimpin masa depan ini punya mimpi yang sama gitu untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Ya, baik, kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, Cemas Menuju Indonesia Emas. Cemas menuju Indonesia Emas. Saat berpidato di sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI 2023, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan yang cukup menggelitik. Menurutnya, kepemimpinan hasil pemilu 2024 sangat menentukan masa depan Indonesia. Jokowi menegaskan, pemimpin ke depan setidaknya bisa bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimuat saat ini. Hal ini dilakukan agar bangsa dan negara ini meraih Indonesia Emas 2045. Mantan wali kota Solo itu menegaskan, Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, yakni menyabet posisi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Jokowi menyebut pemerintah saat ini sudah menyiapkan strategi untuk meraih cita-cita tersebut. Di usia emas itu, Indonesia memiliki bonus demografi dengan 68% warganya ialah penduduk usia produktif. Pernyataan Presiden mengenai situasi kekinian tersebut terkesan hanya manis di atas kertas. Kondisi real yang dialami masyarakat Indonesia kebanyakan seperti jauh panggang dari api. Sejumlah permasalahan masih terbilang kronis untuk dipecahkan. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, walaupun saat ini produk domestik bruto atau PDB Indonesia dengan penduduk berjumlah 276 juta mencapai 5.000 triliun rupiah, sebanyak lebih dari 57,17% tersebar di Pulau Jawa. Sisanya terdistribusi di wilayah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan yang terjadi sejak awal kemerdekaan negeri ini belum juga teratasi. Memang Jokowi menjanjikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai salah satu solusi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih dipertanyakan karena butuh ratusan triliun untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur IKN di tengah duit negara yang terbilang cekak.
Sementara itu, investor swasta, baik lokal maupun asing, yang diundang untuk berinvestasi di IKN, hingga kini belum terlihat batang hidungnya. Di sisi lain, praktek korupsi yang dituding sebagai penghambat utama pembangunan negara tidak juga hilang. Kalaupun ada penindakan, masyarakat menyaksikan praktiknya masih bersifat tebang pilih dan cenderung hanya menjadi gimmick. Pemerintah dinilai tidak serius memerangi praktik rasuah. Belum lagi persoalan utang luar negeri atau ULN Indonesia yang pada kuartal 2 2023 tercatat sebesar 396,3 miliar US dollar atau meningkat 3 kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah utang pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan sejumlah politikus di Senayan mengatakan praktik pengelolaan utang di masa Jokowi tak berjalan dengan baik dan hanya sekedar gali lubang, tutup lubang. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, untuk membahas tema editorial media Indonesia pada hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Rektor Universitas Tarumanegara, Agustinus Purna Irawan. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak Agus. Pak Agus, menurut Anda target Indonesia emas di tahun 2045, di mana kemudian Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara besar yang menguasai ekonomi dunia, ini realistis atau tidak sih? Ya, menurut saya 100 tahun Indonesia Merdeka dengan cita-cita yang sudah disampaikan Indonesia Emas, saya kira realistis ya Mas, kalau memang betul-betul dilakukan dengan terstruktur, kemudian dilakukan oleh semua komponen bangsa bersama-sama bersinergi untuk meraih itu. Jadi saya kira sesuatu yang memungkinkan untuk dicapai. Syaratnya bagaimana, Pak Agus? Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, kan kita masih banyak persoalan ya, seperti ketergantungan impor, ada ketimpangan, ada korupsi, dan seterusnya. Bagaimana? Saya kira juga ini seperti yang saya katakan tadi, kontribusi untuk semua komponen bangsa untuk bisa berperan serta mewujudkan ini di bidangnya masing-masing. Tentu pemerintah mensinergikan semua usaha untuk mencapai ke sana. Kalau prioritas untuk pembangunan, saya kira juga harus disusun dengan sebagian rupa yang kemudian berdampak pada pencapaian secara keseluruhan. Dan kemudian jangan juga ada hal-hal yang kemudian mengganggu di tengah perjalanan ini. Karena setiap rencana pembangunan yang kemudian terganggu di tengah jalan, bisa saja itu membuat arah menjadi tidak terlalu jelas. Sehingga betul-betul komitmen bersama diperlukan pada saat ini. Pak Agus, kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas itu juga bergantung pada kepemimpinan nasional berikutnya. Presiden Jokowi mengatakan pemimpin hasil pemilu 2024 paling tidak juga harus sejalan dengan program-program yang dikerjakannya. Tanggapan Anda bagaimana, Pak Agus? Semuanya plus minus ya menurut saya. Karena memang pembangunan ini harusnya berkembangunan yang berkelanjutan. Ada sustainability, sistem pembangunan nasional kita menuju satu visi besar kita ya. Nah, persoalan inilah yang kemudian menjadi persoalan kita bersama karena ya contohnya saja sering kita anekdot ya kalau dalam dunia pendidikan ganti menteri ganti kurikulum misalnya. Ini sesuatu yang bisa saja terjadi di bidang-bidang yang lain yang kemudian tidak fokus untuk mencapai satu visi besar. Nah, komitmen mencapai visi besar ini yang harus kita lakukan. Tentu pemimpin satu generasi ke generasi berikutnya, estafet kepemimpinan betul-betul harus punya semangat untuk keberlanjutan ini, sustainability. Bukan saja bagaimana saya sebagai pemimpin meninggalkan legacy, tetapi betul-betul apa sih yang akan ditunjuk sesuai dengan 4 tujuan nasional kita, dan itu menjadi fokus saya kira yang harus dilakukan. Pak Agus, salah satu keunggulan kita dan kemudian senjata supaya kita mampu mencapai Indonesia 2045 adalah bonus demografi. Nah, apakah menurut Anda bonus demografi ini sudah betul-betul kita manfaatkan
dengan penduduk 270 juta ya kurang lebih. Apakah kemudian itu sudah bisa kita maksimalkan sehingga kemudian kita bisa mampu mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, Pak Agus? Ya, bonus demografi ini satu anugerah tetapi juga bisa menjadi satu bencana yang bisa saja terjadi. Nah, sekarang bonus demografi yang kita miliki ini apakah memang sudah dikelola dengan baik? Bagaimana sistem pendidikan, pengelolaan mereka untuk menjadi orang-orang hebat di masa mendatang? Dan saya kira itu menjadi fokus yang harus kita lakukan. Dunia pendidikan kita masih berusaha untuk bisa mengelola bonus demografi ini bisa bermanfaat di masa depan. Nah, kalau ini kemudian tidak menjadi fokus juga, bonus demografi menjadi persoalan kita. Oleh karena itu, menurut saya pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkeadilan untuk semua harus segera dilakukan di tengah waktu yang tidak terlalu lama ini, fokus di sana sehingga demografi yang kita miliki mempunyai kualitas, kompetensi, kualifikasi yang memang kita butuhkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Keadilan untuk semua, Pak Agus. Tapi kenyataannya data terakhir menunjukkan kemiskinan kita turun, tapi ketimpangannya semakin melebar. Nah, persoalan ketimpangan ini bagaimana, Pak Agus? Solusinya seperti apa? Ada solusi pindah ke IKN Kalimantan Timur untuk kemudian membantu menyelesaikan masalah ketimpangan ini. Menurut Anda bagaimana? Ya, saya kira memang ini solusi, bisa jadi solusi juga, bisa juga solusi yang lain. Solusi seperti ini tentu mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, di mana mereka bisa mengakses pemerintah dengan lebih cepat dan seterusnya, itu sesuatu yang baik juga. Namun juga pilihan pada fokus pembangunan di daerah-daerah yang masih tertinggal itu juga menjadi satu hal yang saya kira penting. Nah, oleh karena itu harus dibuat satu sistem pembangunan yang kuat di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah punya sinergi yang kuat. Jadi jangan sampai nanti semuanya seperti berkuasa sendiri-sendiri. Kalau seperti itu kan tidak akan terjadi pembangunan yang merata sampai ke pelosok. Yang kemudian juga perlu kontribusi masyarakat secara keseluruhan untuk juga bisa ikut dalam pembangunan maupun mengawasi prosesnya. Sehingga nanti apa yang kita lakukan rencanakan sampai ke daerah-daerah itu betul-betul terwujud. Nah, ini beberapa persoalan yang di daerah ini juga saya kira perlu diatasi ya. Karena kan memang beda SDM, beda kualitas, beda pengawasan, beda juga kondisi wilayah yang kemudian perlu penekanan-penekanan sehingga nanti mereka juga bisa diselesaikan proses pembangunan ini secara lebih baik. Baik, Pak Agustinus Purna Irawan, Rektor Universitas Tarumanagara, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Pak Agus. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai headlines pukul 7. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, saatnya kita menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Max dari Manokwari, Papua Barat. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Kevin. Ya, silakan Pak Max. Ya, selamat pagi, Kania, Metro, Merdeka. Selamat pagi, Pak Max. Iya, yang pertama saya mau kasih tahu, kenapa kita harus cemas? Kita harus optimis, tanamkan rasa optimisme dalam diri kita masing-masing selaku warga negara Indonesia. Ya, hilangkan kecemasan itu. Karena apa? Indonesia punya potensi besar. Jumlah penduduk yang 270 juta jiwa akan dimanage dengan baik ke depan.
Kemudian jumlah kekayaan kita yang melimpah ruah, dimanage baik ke depan. Dengan demikian, optimis kita untuk menuju Indonesia emas akan tercapai. Saya yakin itu. Ya, modal pembangunan kita, peluang cukup besar. Kita sekarang ini dengan pemimpinan Presiden Joko Widodo sudah mendapat kepercayaan dari dunia internasional. Ini hal yang sangat luar biasa. Dengan kekayaan alam yang kita kelola secara baik dan bijaksana untuk kemaslahatan bangsa Indonesia, maka jembatan menuju Indonesia emas kita akan capai itu. Tapi saya mau kasih tahu, untuk mencapai itu, ini suara dari Indonesia Timur, tanah Papua. Mari sama-sama kita satukan visi kita. Hilangkan segala macam slogan-slogan yang mengakibatkan adanya perbedaan pendapat. Kritik sih boleh, tetapi jangan kita menghujat. Kritik itu bagian daripada kehidupan berdemokrasi untuk menuju kepada satu perbaikan. Tetapi jangan kita saling menghujat. Teman-teman, mari kita bersatu, mengelola sumber daya alam yang begini maju dengan kemajuan yang sudah dicapai Presiden Joko Widodo. Kita pilih pemimpin yang mempunyai visi besar yang akan melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Presiden Joko Widodo saat ini. Kita melihat masing-masing pemimpin ke depan yang bagaimana Indonesia akan menilai itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Max dari Manokwari, Papua Barat. Selanjutnya ada Pak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cemas wabarakatuh. menuju Indonesia emas. Bagi saya harapannya ada. Tapi syaratnya pemimpin masa depan itu memberikan teladan kepada anak-anak muda sekarang. 10 tahun bahkan ya, kita menunggu revolusi mental. Tapi itu belum tergambar. Nyatanya di mana-mana korupsi merajalela. Ini memastikan revolusi mental itu belum terlihat dengan nyata. Maka itu pemimpin masa depan itu moral dan iman pejabat di masa depan itu menjadi ukuran. Untuk mengukur itu perlu teladan, Pak Kevin. Teladan itu sesuai perkataan dengan perbuatan. Kalaulah perkataannya sesuai dengan perbuatan, maka muncullah teladan. Teladan itu akan ditiru oleh setiap orang. Setiap orang akan aktif membangun negeri ini, sekalipun ditinggal di pelosok tanah air. Maka itu teladan perlu muncul untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Kita beralih ke Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin Egan dan Mbak Kania Sutisnawinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra. Sebetulnya apa seperti tadi kata Pak Max, apa yang kita cemaskan? Kita punya segala Bung Kevin dan Mbak Kania. Indonesia ini apapun ada, dan tadi juga dikatakan rakyatnya itu ratusan juta yang kemampuannya bisa kita lihat bahwa dikatakan juga banyak yang di atas rata-rata. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bersatu tadi dari timur, dari barat, utara, selatan, tengah, atas, bawah, kiri, kanan, untuk melakukan hal-hal yang mementingkan kepentingan bersama. Itu yang penting. Mencari kalau celah-celah yang kurang sempurna, kita mesti bersinergi untuk sama-sama menuju Indonesia emas. Jangan mencari celah-celah untuk kepentingan, keuntungan diri sendiri. Ini yang selama ini merusak segalanya. Sebetulnya yang berkeinginan untuk berbuat baik itu lebih banyak daripada yang mencari celah-celah untuk
kepentingan sendiri, tapi justru yang ini yang bisa menghambat. Jadi mesti ditekankan lagi, mari kita bersama-sama bersatu, bersinergi, menutup kekurangan untuk menuju Indonesia emas yang kita cita-citakan. Ini hal yang masuk nalar, yang bisa kita harapkan dengan sebenar-benarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Mbak Kania, kita masih punya waktu sedikit untuk membahas mengenai penelpon kita pada pagi hari ini. Penelpon kita pada pagi ini mengatakan bahwa paling tidak kita harus optimis. Karena kita punya semua sebetulnya. Sumber daya alam kita punya, tapi kemudian ada persoalan yang menjadi salah satu pencermatan adalah mengenai masalah korupsi. Masih banyak segelintir orang yang kemudian mencari kepentingan untuk dirinya sendiri. Nah ini bagaimana Mbak Kania? Apa tanggapan Anda berkaitan dengan penelpon kita pada pagi hari ini? Catatannya sungguh menarik ya, ada perspektif yang cukup lebar gitu dari penelpon kita ya. Tapi pada intinya mereka semua menyuarakan optimisme gitu ya, optimisme bahwa Indonesia Emas 2045 ini bisa kita capai apabila kita bersinergi, apabila kita bersama-sama. Poinnya sama seperti narasumber yang kita wawancarai tadi juga adalah soal bagaimana kita semua berkontribusi begitu ya. Itu menjadi catatan yang secara umum disampaikan juga oleh para penelpon kita pada pagi hari ini. Nah soal kepemimpinan tentunya punya versi yang berbeda-beda tentunya begitu ya, bahwa kemudian dari Pak Ramadhan mengatakan yang penting syarat pemimpin masa depan itu bisa menjadi teladan gitu ya, bisa menjadi teladan sesuai perkataan dengan perbuatan dan dengan sendirinya akan ditiru oleh banyak orang begitulah jika pemimpinnya teladan, kurang lebih seperti itu. Bahwa kemudian disinggung soal revolusi mental dan lain sebagainya, apakah kemudian itu terefleksi dalam moral dan iman pejabat, ya sebagai pemimpin seharusnya seperti itu begitu ya. Jadi memang ada PR yang perlu kita kerjakan bersama-sama, menutupi kekurangan seperti Bu Indra katakan tadi gitu, dan jangan kemudian kepentingan diri sendiri ini yang dikedepankan tapi kepentingan bersama. Nah kalau kita bicara konteks Indonesia Emas 2045 itu adalah kepentingan kita bersama. Lagi-lagi gitu kita bicara soal persoalan-persoalan yang sekarang dihadapi, salah satunya yang tidak disinggung itu adalah soal ketimpangan ekonomi yang kalau dari data yang dikeluarkan oleh BPS begitu menunjukkan bahwa ini masih fluktuatif. Ketimpangan ekonomi itu bisa diukur dari koefisien Gini begitu. Ini agak teknis sebenarnya, tapi mengapa itu penting untuk disoroti adalah karena pertumbuhan yang berkualitas. Kita kan ingin mencapai pertumbuhan yang berkualitas, pendapatan per kapita yang lebar gitu, yang besar gitu ke depannya, tapi tidak bisa dinikmati oleh bersama, itu juga sama aja bohong gitu loh. Itu yang kemudian harus kita atasi bersama-sama. Nah, pemimpin masa depan itu dibutuhkan untuk memahami persoalan ini gitu. Jadi itu sih gitu yang kemudian mungkin bisa saya sampaikan untuk saat ini ya. Baik, kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, pemirsa. Mbak Kania, kita di segmen terakhir. Mbak Kania, karena kita memiliki peran ya sebetulnya untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Kira-kira kita sebagai bangsa ini kita bisa berperan apa sih? Kita bisa berkontribusi apa sih? Kalau misalnya di segmen sebelumnya kita sepakat bahwa kita semua punya peran di sini. Tidak hanya kemudian mengenai kepemimpinan, tapi kita sebagai bangsa juga memiliki peran untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 kalau kita mau menjadi negara besar, 5 besar ekonomi dunia ya yang dikuasai oleh. Yang artinya harus jadi negara maju ya, karena kita belum sampai ke sana gitu ya. Nah, sebenarnya kalau boleh saya menyoroti soal bonus demografi yang berulang kali itu dikatakan sebagai salah satu senjata kita gitu ya untuk mencapai cita-cita negara di 2045. Yaitu Indonesia Emas 2045 dikatakan di tahun 2030 saja ya, berarti kita tinggal 7 tahun lagi, itu berkah bonus demografi ini mencapai puncaknya, di mana di tahun tersebut 83% itu berada di usia produktif. Nah apakah kemudian isu SDM ini atau isu ketenaga kerjaan ini kita sudah punya ini nggak? Kita sudah punya pencapaian tidak untuk memastikan bahwa, atau kita sudah punya strategi tidak untuk memastikan bahwa pada saat 83% dari populasi kita berada di usia produktif, mereka bisa bekerja gitu. Lapangan pekerjaannya tersedia atau tidak gitu ya. Nah itu kan sebenarnya memang harus
dimulai dari sekarang begitu. Bagaimana memastikan bahwa apapun tantangan ke depan, bonus demografi ini kemudian bisa kita manfaatkan untuk mengatasi tantangan ke depan tadi begitu ya. Nah, bahwa ketimpangan ini yang saya bicarakan sekarang begitu adalah soal peluang gitu ya. Ini saya juga ingin mengutip ada sebuah survei begitu dari Bank Dunia yang mengatakan bahwa ketimpangan itu tidak hanya bicara soal ketimpangan pendapatan gitu ya, tapi juga ketimpangan soal peluang gitu, peluang untuk misalnya mendapatkan kerja, dan salah satu yang membuat mungkin belum banyak disinggung juga adalah kerentanan gitu ya, kerentanan terutama ketika kita lihat misalnya kalau kita bicara soal ketimpangan ya antara si kaya dengan si miskin, ini jauh dan lebar sekali gitu, apa namanya gapnya atau selisihnya. Kerentanan itu akan ada karena seperti survei dalam yang disampaikan oleh Bank Dunia ini mengatakan bahwa biasanya masyarakat miskin itu yang cenderung tidak siap menghadapi guncangan ekonomi, dan bahwa sebagai catatan kita juga berhasil melampaui COVID-19 ini yang kemudian juga sebenarnya sebagai catatan membuat misalnya pendapatan per kapita kita itu sempat mundur di bawah $4.000 walaupun di tahun ini kita bisa kembali tembus di angka $5.000, tapi ada kerentanan begitu yang kemudian juga harus menjadi perhatian kita bersama begitu. Bagaimana kemudian fondasi yang sudah dibangun ini tidak rentan gitu ketika guncangan itu datang. Apalagi kita bicara ke depan ini kan sustainability ini menarik ya, soal keberlanjutan begitu ya. Bagaimana pembangunan ke depan itu berkelanjutan. Apa yang harus diperhatikan itu adalah soal misalnya pemanasan global begitu. Apakah kita sudah punya strategi gitu. Kalau sekarang kita bicara soal polusi udara saja begitu, ini saling tuding begitu ya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Bagaimana memastikan bahwa misalnya apa namanya perusahaan-perusahaan gitu sudah memenuhi emisi baku begitu yang sebenarnya peraturannya sudah ada begitu ya. Jadi banyak aspek itu, termasuk juga yang menjadi perhatian dari Bank Dunia ini yang mungkin juga kurang menjadi perhatian, bagaimana korupsi itu seharusnya juga menjadi fokus gitu, pemberantasan korupsi, karena pemberantasan korupsi itu adalah inefisiensi ekonomi gitu, karena ini fokusnya adalah soal ekonomi kan, membangun ekonomi ke depan, membangun ekonomi yang berkeadilan gitu dan menyejahterakan gitu. Jangan sampai kemudian ketimpangan ini tidak menjadi perhatian kita bersama, karena yang harus menikmati kue pembangunan ke depan ini adalah masyarakat pada umumnya gitu, tidak hanya segelintir begitu. Ciri-ciri negara maju itu adalah bagaimana kelompok menengah itu dominan, 70% dari populasi itu harusnya kelompok menengah, itu yang kemudian menjadi salah satu ciri lah dari negara maju gitu, tidak hanya segelintir orang gitu. Nah kalau misalnya koefisien Gini sekarang saja ini masih berfluktuasi, ya paling tidak yang kita harapkan pemimpin yang sekarang atau pemimpin yang ke depan ini memastikan bahwa persoalan yang dihadapi itu terpetakan dengan benar dan apapun strateginya, cita-citanya sama. Masalah mengenai korupsi, lalu kemudian masalah ketimpangan, sejumlah masalah yang kemudian membuat kita agak sedikit cemas begitu ya dengan Indonesia Emas di tahun 2045 itu, apakah paling tidak sekarang itu kita sudah berada di jalur yang benar nih Mbak Kania? Maksudnya? Apakah kemudian kita memang segala solusi-solusi yang sudah disampaikan seperti kemudian program-program pemerintah, hal itu apakah memang kita sudah on the right track nih? Meskipun misalnya persoalan utama kita kan ada di eksekusi ya gitu. Bahwa kemudian itu juga menjadi salah satu sorotan dari penelpon gitu ya pada segmen sebelumnya itu adalah bagaimana misalnya itu dari narasumber yang kita wawancarai gitu di segmen pertama itu adalah bagaimana kemudian kita fokus dan kemudian yang menjadi sorotan itu adalah bagaimana pembangunan itu merata begitu ya. Jadi kemudian apabila kita bicara soal bagaimana menutup kesenjangan gitu ya antar daerah saja itu kan sekarang masih ada begitu. Bagaimana memastikan misalnya masyarakat di daerah tertinggal itu juga bisa menikmati pembangunan begitu. Nah, kemudian dikaitkan juga dengan bagaimana misalnya sinergi antara pusat dan daerah gitu. Jadi ada banyak hal sih memang yang perlu dievaluasi begitu dan menjadi catatan ke depannya. Karena kalau kita bicara sinergi ya semua elemen bangsa itu harus punya fokus dan misi yang sama begitu kan. Nah, kalau kemudian dari program-program yang ada sekarang ini sudah bagus, tapi terus kemudian ke depannya apakah sudah tepat atau tidak ya itu masih harus kita evaluasi lagi begitu ya. Artinya yang paling penting kalau kita bicara soal pemimpin itu tentunya adalah rakyat punya kebebasan untuk menentukan pemimpinnya begitu. Seperti itu. Dikembalikan lagi kepada rakyat, siapa kemudian yang paling pantas untuk menjadi pemimpin untuk memimpin kita di Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih Mbak Kania telah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi ya Gan. Pemirsa, memang Presiden Joko Widodo menjanjikan ibu kota negara Nusantara sebagai salah satu solusi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan. Namun efektivitas kebijakan tersebut
masih dipertanyakan karena butuh ratusan triliun untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur IKN di tengah duit negara yang terbilang cekak. Sementara itu, investor swasta baik lokal maupun asing yang diundang untuk berinvestasi di IKN hingga kini belum terlihat wujudnya. Pemirsa, terima kasih yang telah menyaksikan editorial Media Indonesia.